Berlatarkan di sebuah perkebunan anggur Sisilia, Italia, terlihat seorang pria bernama Lorenzo Vitale, seorang mafia sekaligus pemilik lahan perkebunan anggur tersebut. Saat itu, ia sedang dalam perjalanan menuju ke kilang anggur miliknya, ditemani oleh cucu laki-lakinya bernama Aldo. Ia terlihat buru-buru setelah mendapatkan panggilan telepon darurat dari salah seorang anak buahnya yang memberitahu bahwa sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di sana. Setibanya di lokasi, Lorenzo meminta Aldo untuk tetap menunggunya di dalam mobil. Lalu, ia segera turun mendapati anak buahnya yang terlihat sangat ketakutan, bahkan berbicara dengan tempo yang sangat cepat dengan napas yang tidak beraturan. Di saat memahami ketakutan anak buahnya tersebut, setelah menyaksikan sendiri bahwa di dalam sana sebagian besar anak buahnya sudah dalam keadaan tewas, mengenaskan setelah dibantai secara brutal. Jasad-jasad yang bergelimpangan mengiringi langkah kakinya memasuki lorong demi lorong, berhenti tepat di lantai dasar ruangan bawah tanah, di mana di dalam sana ia melihat seorang pria tua tak dikenal, duduk dengan santainya membersihkan cincin dengan sapu tangan. Yang entah apa maksud dan tujuannya, namun yang pastinya pria tersebut sepertinya dengan sengaja menyisakan dua orang anak buah Lorenzo yang terlihat sedang menodongkan pistol ke arahnya. Fammi capire bene. Tu sei venuto qua da solo in questo vigneto in Sicilia. Perché? You took something that didn't belong to you. I'm here to take it back. Tak juga mendapatkan itikat baik dari Lorenzo, bahkan terlihat meremehkan posisi Robert yang hanya seorang diri, membuat Robert seketika menghela nafas panjang, yang secara kebetulan tanpa sengaja ia melihat sebuah kunci yang terkait diikat pinggang Lorenzo. Dan saat itulah ia berasumsi bahwa sesuatu yang diinginkannya kemungkinan disimpan dalam sebuah ruangan yang harus dibuka dengan kunci itu. Dan tanpa lagi membuang-buang waktu, Robert dengan cepat menyalakan timer dengan settingan 9 detik pada jam digitalnya, dengan tujuan memberikan tenggang waktu pada Lorenzo agar segera menyerahkan kunci tersebut, sekaligus memberikan kesempatan pada sang mafia untuk segera bertobat. Namun Lorenzo terlihat enggan untuk melakukannya, karena ia merasa bahwa peringatan Robert hanyalah sebuah gertakan. Sehingga ketika hitungan detik pada jam terus berjalan, saat itulah mimpi buruk pun terjadi. 9 seconds. That's what you have to decide your fate. 9 seconds. Setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, Robert dengan segera keluar dan tiba-tiba refleks menodongkan pistol ke arah Aldo, cucu Lorenzo. Ketika si bocah terlihat bergerak, akan segera kabur mengagetkan Robert. Sei solo? Sì. Resta in macchina. Ok. Dalam kondisi terluka parah, Robert dengan sekuat tenaga memaksakan diri untuk tetap pulang. Ia menyeberang menumpang di sebuah kapal feri dan melanjutkan perjalanan darat menyetir mobil menyusuri lokasi pinggiran tebing kota kecil Amalfi. Namun, luka tembak yang cukup serius yang dialaminya membuat kondisi Robert perlahan-lahan semakin melemah. Ia pun tiba-tiba kehilangan kesadaran yang tentunya akibat kehilangan banyak darah. Namun beruntung seorang petugas polisi yang kebetulan sedang berpatroli menemukan keberadaannya. Ia lalu dengan cepat dibawa menuju kota kecil tersebut untuk kemudian diserahkan kepada seorang dokter setempat untuk diobati. È una pulita la ferita. Sì. Non era solo un calibro 22.
Singkat cerita, Robert pun tersadar dari tidur panjangnya. Ia dengan segera berniat untuk segera pergi. Namun sang dokter yang baik hati ini yang ternyata bernama Enzo Arisio melarang Robert melakukan hal itu karena kondisinya yang terlihat masih belum sepenuhnya pulih. Dove gli hai detto? No, a casa. No. Sì. No, non così in fretta adesso. No. La sua ferita ha bisogno di tempo per guarire. Joe le ha salvato la vita. Allora io le chiedo, ha salvato un uomo buono o uno cattivo? I don't know, non lo so. Tanpa terasa waktu pun terus berlalu. Suasana pantai Amalfi yang indah dengan laut biru kehijauan menyorot perbukitan yang begitu memanjakan mata. Keindahan itu dimanfaatkan oleh Robert ketika merasa kondisinya sudah mulai kembali pulih. Ia berjalan perlahan keluar rumah, dibantu oleh sebuah tongkat penyangga, menuruni labirin tangga yang berkelok, hingga menyusuri gang-gang sempit yang menjadi akses menuju ke kota tua. Di tengah kesibukan warga kota, ternyata tidak membuat pandangan mereka luput pada sosok Robert yang tampak asing. Yang mana sebaliknya, Robert terlihat acuh tak acuh dengan orang-orang sekelilingnya. Matanya liar melirik satu persatu kamera pengawas di sudut gedung yang seolah-olah sedang mengintai dirinya. Setelah lelah berjalan, Robert pun memutuskan memasuki sebuah restoran, memesan secangkir teh yang merupakan minuman favoritnya, sekaligus minuman terapi yang mampu membuatnya jauh dari stres. Di momen ini, Robert kembali memperlihatkan kebiasaan lamanya, di mana sebelum meminum teh tersebut, ia selalu mengambil tisu untuk dijadikan alas sendok dan gelas dengan peletakan yang simetris dan sangat presisi, menggambarkan bahwa dia adalah tipikal orang yang sangat rapi dan terencana. Yang meskipun untuk sebagian orang akan menganggap hal ini adalah sebuah kebiasaan yang cukup aneh. Sambil menikmati teh celupnya, Robert melihat kesibukan orang-orang yang menjalani aktivitas mereka dengan penuh kedamaian. Hingga tak berapa lama, ia dihampiri oleh seorang polisi setempat bernama Gio Bonucci, yaitu orang yang menyelamatkannya di pinggir jalan beberapa hari yang lalu. Dan di momen ini, Gio terlihat sangat yakin bahwa Robert sedang terlibat dalam suatu masalah, sehingga ia mencoba menjelaskan bahwa kota Amalfi ini adalah kota yang penuh kedamaian, yang berisikan orang-orang baik. Secara tidak langsung ia sebenarnya ingin menyampaikan, apabila luka Robert sudah sembuh, sebaiknya segera pergi agar warga tidak ikut terlibat dalam masalah yang dibawa oleh Robert tersebut. Thank you. Ciao Roberto. Ciao. Gabby. Vai piano. Grazie. Sepulangnya dari restoran, Robert menghubungi seorang agen CIA dari divisi finansial bernama Emma Collins, di mana Emma yang mendapatkan panggilan telepon dari nomor yang tak dikenal tersebut, tentu saja dibuat penasaran tentang siapa sosok sang penelepon yang tiba-tiba melaporkan bahwa ada penyelundupan yang tidak wajar di sebuah kilang perkebunan anggur di Sisilia. Collins. Yeah, Cantina, Mariana, Vineyards, just south of Palermo. Who is this? Just passing through. Thought it might be of interest to you people. Crates imported from Middle East, Syria by the looks of it. Wine. Wine? Wine, 55 crates of it. Why is a Sicilian winery importing wine from Syria? Repackaging operation by the looks of it. You're gonna need a physical access team. Let me get something to write this down. Sambil menunggu kepulihannya, Robert pun kembali berjalan-jalan, menikmati keindahan dan kedamaian kota kecil Amalfi. Namun kisah tentang kedamaian kota tersebut yang selama ini selalu diceritakan kepada Robert, seketika pupus tatkala Robert tanpa sengaja menyaksikan sekelompok gangster yang dipimpin oleh seorang pria bernama Marco Quaranta, mengintimidasi seorang pedagang ikan bernama Tuan Angelo, lantaran hanya karena Angelo telat membayar iuran jatah preman. Ho dovuto giusto lo freezer. Sai, senza freezer non posso lavorare, no? Non c'è problema, davvero. Forzando sotto, sì. Andiamo, forza. Andiamo.
in quella posta. Una settimana. Mi devi fare incazzare, lo sai, sì? Sementara itu di tempat lain terlihat seorang pria bernama Vincent Quaranta, seorang mafia bengis dan kejam, yang merupakan kakak laki-lakinya Marco. Saat ini, Vincent terlihat sedang mencoba mengambil alih kekuasaan di kota kecil tersebut, di mana semua itu ternyata tak lepas dari rencananya yang ingin merubah kota kecil ini menjadi lahan bisnis, seperti hotel, kasino, bar, dan tempat-tempat hiburan. Namun, semua itu ia lakukan dengan cara yang tidak manusiawi. Demi meraup keuntungan, ia memaksa warga lokal untuk menjual tanah, termasuk rumah tempat tinggal mereka. Yang ketika ada yang menolak, bisa dipastikan Vincent tidak akan segan-segan melakukan tindakan anarkis dengan cara kekerasan, bahkan menghabisi nyawa mereka. Sementara itu berlokasi di kilang anggur Sicilia milik Lorenzo, Emma dan tim CIA yang baru saja tiba di sana tentu saja kaget ketika melihat mayat-mayat yang bergelimpangan. Sehingga dengan segera mereka melakukan penyelidikan hingga menemukan sesuatu yang tak terduga, yakni zat psikotropika berupa tablet Captagon berkategori amfetamin yang disembunyikan di dalam gudang beserta uang tunai jutaan dolar. I'll show you. Follow me. How much in cash? Approximately 11 million US. What about Prince? Only one set so far. No match. Multiple bodies, only one set of prints. That's it. That money in there, is that connected? No, that's something else. Money laundering, cyber theft is not a problem, but this is a terrorist faction. It's not on our radar. Bringing the contraband to this farm. Last 18 months, this vineyard shipped 200 cases of wine a month, and 3 months ago, they started shipping 500. Keep me updated. Di waktu yang bersamaan, Robert yang merasa bahwa kondisinya sudah sembuh total, ia pun memutuskan siap meninggalkan kota kecil Amalfi, di mana sebelum pergi, ia sempat bertanya kepada Dr. Enzo tentang penilaian sang dokter tentang dirinya. What do you see when you look at me? I mean, when I come here, you take care of me. You don't call ambulance. You don't call police. You don't call Carabinieri. Why? Remember what I asked you? When I first come? Yeah. Yeah. Am I a good man or bad man? You asked me. And you said you didn't know. I don't know. Only a good man would have said that. Dan jawaban singkat dari Robert itulah, Dr. Enzo sangat yakin kalau Robert adalah orang baik yang sangat layak untuk diselamatkan. Namun baru saja Robert melangkahkan kakinya meninggalkan halaman rumah sang dokter, ia tiba-tiba dikejutkan dengan teriakan kepanikan semua orang, di mana sebagian dari warga beramai-ramai membantu memadamkan api yang sedang melahap toko ikan milik Angelo. Namun yang paling menyedihkan buat Angelo adalah anak dan istrinya yang masih berada di dalam sana. Sehingga wajar saja jika Angelo terlihat sangat panik dan histeris tatkala melihat rumahnya habis dilahap oleh si jago merah. Di saat semua orang sedang terfokus pada kebakaran, ternyata hanya Robertlah satu-satunya orang yang mampu mengetahui penyebab dari kejadian tersebut, di mana ia melihat Marco dan anak buahnya di belakang sana tertawa-tawa menyaksikan kejadian itu. Siamo qui per aiutarti. Faktanya memang benar merekalah dalang di balik tragedi kebakaran tersebut, di mana hal itu Marco lakukan sesuai perintah dari kakaknya, yaitu Vincent, yang memang dengan sengaja meneror semua warga agar tidak betah tinggal di kota kecil Amalfi. Sehingga ketika semua orang pindah, maka Vincent dapat segera menguasai kota dan menjadikannya sebagai tempat wisata sesuai dengan apa yang sudah direncanakannya. Kejadian itu pun membuat Robert enggan untuk meninggalkan kota kecil Amalfi. Warga kota yang selama ini sudah ia anggap sebagai keluarganya sendiri. Satu-satunya alasan mengapa Robert membatalkan kepergiannya tersebut. Dalam keadaan dilema dihadapkan dengan situasi yang sangat menyulitkan, Robert memasuki gereja untuk berdoa, meminta petunjuk kepada Tuhan apakah ia harus pergi.
atau sebaliknya tetap bertahan demi keselamatan dan kemerdekaan orang-orang yang tertindas. Sampai akhirnya, ia pun memutuskan untuk tetap tinggal dengan menginap di sebuah hotel selama beberapa hari ke depan, mencoba melihat apakah situasinya akan kondusif atau malah semakin memburuk. One day someone does something unspeakable to someone else, and you do something about it because you can. Because it's who you are. You've always been. Sementara itu, di kantor polisi, Gio terlihat sedang memeriksa rekaman CCTV di lokasi kejadian kebakaran toko Tuan Angelo. Saat itu, ia melihat para pelaku yang turun dari mobil van berwarna hitam. Namun sangat disayangkan nomor plat mobil tak diketahui, sehingga Gio menghubungi rekannya untuk memeriksa siapa pemilik dari mobil van tersebut. Di malam harinya, Robert kembali mendatangi restoran yang pernah ia kunjungi sebelumnya, yaitu milik seorang wanita bernama Aminah. Di mana saat ia duduk menikmati teh, Aminah ternyata memperhatikan kebiasaan Robert yang selalu meletakkan sendok beralaskan tisu tersebut. Penasaran dengan sosok Robert yang selama ini berbaur dengan warga sekitar, membuat Aminah mencoba melakukan percakapan dengan mengobrol, bahkan mengajak Robert jalan-jalan sekaligus menunjukkan makanan khas kota kecil tersebut. Seiring berjalannya waktu, keberadaan Robert di sana pun semakin dikenal dan diterima baik oleh semua warga. Hal itu terbukti di mana Robert mendapatkan hadiah dari seorang wanita tua, yang tentunya perlakuan itu membuat Robert mulai merasa nyaman dan yakin bahwa kota ini adalah tempat yang tepat buatnya untuk menghabiskan masa tua dikelilingi oleh orang-orang yang sangat baik. They see you as one of us now. What were you doing on that farm in Sicily? Who do you work for? I'm retired. Police found multiple dead bodies on that vineyard. You kill him? I look like a guy who kills people. Who are you? Addicts. Told you on the phone, just a guy passing. Passing through. How'd you know I was me? What else can you tell me? Nothing. Stick around. We're just getting started. Di waktu yang hampir bersamaan, Gio, yang saat itu baru saja tiba di sekolah untuk menjemput putrinya, tiba-tiba mendapatkan sebuah panggilan telepon dari seorang pria tak dikenal yang mengatakan sesuatu tentang putrinya. Hal itu pun membuat Gio seketika terlihat panik, terlebih-lebih ketika seorang guru mengatakan bahwa putrinya tersebut telah dijemput oleh seorang pria yang mengaku sebagai keluarga. Di saat itu juga Gio dengan cepat berlari pulang ke rumah, dan alangkah terkejutnya Gio saat melihat istrinya baru saja diperkaos dan putrinya diancam akan dibunuh. Semua itu tentu saja adalah perbuatan Marco yang tidak ingin aksi kejahatannya terungkap. Basta! Ti prego! Perché sei tanto ufficiale che muore, carabinieri, eh? Lo sai che non conviene fare... Bravo carabinieri, va. Setelah mendapatkan perawatan dari Dr. Enzo, Gio pun segera pulang dan tanpa sengaja berpapasan dengan Robert yang kebetulan datang berkunjung. Melihat wajah Gio yang babak belur, tentu saja membuat Robert merasa ada sesuatu yang tidak wajar, sehingga ia pun menanyakan hal tersebut pada Dr. Enzo. Dottore, what happened to Joe? What happens here happens in many towns. It's the Camorra, the Andrangheta, what you call mafia. They're like cancer. And like cancer, no cure. Hingga di suatu malam, ketika Gio mengajak keluarga kecilnya makan di sebuah restoran, tiba-tiba mereka kembali diusik oleh Marco dan komplotannya, di mana Marco meminta bantuan Gio untuk mendapatkan sebuah kapal yang nantinya akan mereka gunakan untuk operasi rahasia mereka. Io ti devo chiedere un favore. Mi serve che vai dei Somali e ci chiedi i barchi. Si può fare? Dengan wajah tengilnya, Marco menatap istri Gio dengan tatapan mesum, yang mana hal itu adalah sebuah bentuk ancaman agar Gio menuruti permintaannya tersebut. Namun sesaat kemudian, tanpa sengaja Marco memalingkan pandangannya ke arah sudut ruangan, dan saat itulah ia tiba-tiba terdiam ketika melihat sosok Robert yang menatapnya dengan tatapan tajam, seolah-olah sedang mengintimidasinya. Tidak terima diintimidasi, Marco pun segera bangkit berdiri menghampiri Robert, menarik kursi dan duduk manis tepat di sebelahnya. Dengan bertingkah sok jagoan, ia meminta Robert agar sebaiknya tidak mencampuri urusan orang lain. Sebagai adik dari seorang mafia yang paling berkuasa di Italia, tentu saja membuat Marco tidak pernah takut dengan siapapun, sehingga berurusan dengan Robert dianggap sama halnya sedang berurusan dengan anak kecil. Seolah-olah ia memberikan statement bahwa Robert hanyalah seorang pria tua lemah yang tak bisa berbuat apa-apa. You like being in other people's business.
Trying very hard not to be, but you make it very challenging for me. I believe that everything in life is about timing. Now, unfortunately for you, yours isn't very good. You should stay out of things that are not your concern. I'm really beginning to like this, and the people. I'm starting to believe from the bottom of my heart this is where I'm supposed to be. So, whatever it is that you and your friends do, please do it somewhere else. Hai capito che ha detto? Simpatico. Mendengar celotehan Robert yang lagi-lagi dianggap hanyalah sebuah omong kosong, tentu saja membuat Marco dan anak buahnya pun tertawa meremehkan, bahkan menganggap celotehan itu adalah sebuah lelucon konyol dari seorang pria tua. Namun, tawa Marco dan anak buahnya tiba-tiba berubah menjadi kepanikan, di mana Robert dengan cepat meraih jari Marco, memelintirnya ke belakang, hingga hal itu membuat Marco tentu saja terlihat begitu sangat kesakitan. Is that a Timex? No, it's a booyah. It's a 3. You don't want me to go to 4. Right there, right? That's the median nerve that I'm compressing. 4. I go to 4, you shit on yourself. You don't want that. I don't want that. They don't want that. Tell your compadres that they can leave. Tell them to be. Maria! Maria! It's called pain compliance. Your brain is telling you to do one thing, but your body's telling you something else. Now listen to me. Take the gun out of your waist. Put it on the table. Piano. Robert yang berharap cara itu mampu membuat Marco sadar atas perbuatannya. Sebaliknya, justru membuat Marco semakin kesal karena merasa telah dipermalukan. Sehingga saat itu juga ia menyuruh salah seorang anak buahnya untuk segera mengambil mobil dan bersiap-siap, di mana Marco berencana akan kembali ke dalam restoran untuk menembak Robert dengan pistol. Pigliano furgone forse. Già ammazzare sto figlio di puttana. Kematian Marco dan anak buahnya tentu saja menggemparkan kota kecil tersebut, terlebih-lebih ketika Gio bersama polisi setempat menemukan satu paket narkoba yang sangat mirip dengan narkoba yang ditemukan di kilang anggur milik Lorenzo. Dia, rekan Emma bernama Frank memberikan informasi kepada Emma mengenai ledakan bom di stasiun kereta yang baru saja terjadi. Dan dari informasi itulah Emma dan Frank menyimpulkan bahwa uang yang mereka temukan di kilang anggur Sisilia kemungkinan besar berkaitan erat dengan aksi teror tersebut. Emma pun mencurigai seorang mafia bernama Camorra yang secara finansial sangat-sangat mendukung aksi terorisme tersebut, di mana Camorra mendanai aktivitas para teroris dari hasil penyendupan narkobanya ke Sisilia. Di keesokan harinya, Emma menemui kepala polisi Napoli bermaksud meminta izin untuk menginterogasi beberapa orang narapidana yang diduga oknum dari para teroris. Dengan harapan Emma mendapatkan informasi dari napi tersebut, terutama sosok Camorra yang secara langsung adalah orang yang memiliki peran penting dalam kelancaran aksi terorisme tersebut. Namun ketika melihat salah satu wajah dari napi, kepala polisi tiba-tiba berlagak aneh, bahkan melarang Emma untuk melakukan interogasi. Namun larangan itu justru membuat Emma penasaran dan semakin memperkuat keinginannya untuk menginterogasi napi tersebut. Interrotto la mia colazione. I'm not here to negotiate. I'm here to give you an opportunity. I need some information, and you're going to give it to me. Singkat cerita, bermodalkan informasi dari napi tersebut, Emma dan tim CIA dengan cepat melakukan penyergapan di sebuah gedung apartemen lantai 6 yang diduga adalah tempat para teroris memproduksi senjata dan berbagai macam bahan peledak lainnya.
Sementara itu, sang kepala polisi Napoli yang ternyata bernama Barella mendatangi kediaman Vincent yang tengah berduka atas kematian Marco adiknya. Dan di momen ini terungkaplah sebuah fakta mengejutkan, di mana Barella ternyata kepala polisi korup yang selama ini menerima uang suap dari Vincent. Kedatangan Barella di sana tentu saja untuk mengucapkan bela sungkawa, sekaligus memberikan informasi penting kepada Vincent, di mana ia memberitahu bahwa CIA saat ini sedang menyelidiki kasus terorisme. Cepat atau lambat CIA pasti bakalan mengetahui bahwa semua kekacauan ini akibat ulah Vincent alias Camorra yang sengaja mengalihkan perhatian pihak kepolisian yang akan terfokus pada teror bom tersebut. Sehingga bisnis penyelundupan narkobanya ke kilang anggur di Sicilia akan berjalan tanpa kendala. È arrivata la CIA. Cercano una cellula terroristica che importa droga jihadista. C'è una ragazza, è sveglia. Scoprirà che non sono stati i terroristi, ma che sei stato tu. La Camorra. Hai visto cosa hanno fatto con i soldi che gli hai dato? Hai visto quanta gente... Fossi diventato scemo. Tu stai scordato posto tuo io. Non ha fatto un cazzo, sono morto. E tu stai qua a parlare stronzato. Sialnya setelah memberikan informasi itu, Barella mengutarakan niatnya untuk tidak lagi melanjutkan kerjasama dengan Vincent. Bahkan parahnya ia menghina kelompok Vincent tersebut dengan menjulukinya sebagai kaum barbar. Mendengar hal itu tentu saja membuat Vincent murka. Dan tanpa banyak basa-basi, Io t'ho avvisato. A dopo. Io tu anche ucciso frate, ma merda. Di waktu yang bersamaan, Gio mendatangi Robert untuk menanyakan tentang penemuan narkoba yang mereka temukan di mobil mendiang Marco. Melihat hal itu, Robert dengan segera menghubungi Emma untuk memberitahunya bahwa dalang dari semua itu bukanlah ulah teroris, melainkan adalah Vincent yang memanfaatkan aksi teroris tersebut untuk mengelabui pihak kepolisian. Informasi itu sempat membuat Emma terdiam sesaat, lalu ia berjalan menuju mobilnya. Namun tiba-tiba, ledakan itu ternyata membuat Emma mengalami luka yang cukup serius. Dalam keadaan sadar, ia segera dilarikan ke rumah sakit. Collins, is she gonna be okay? Take care of her, okay? She's gonna be okay. Di waktu yang hampir bersamaan Vincent dan anak buahnya menyambangi kota tua Amalfi, mereka menyeret Gio dan mengumpulkan seluruh warga, memaksa warga yang tak bersalah itu agar segera memberitahu siapa pembunuh adiknya. Mio fratello è stato ammazzato dalle vostre strade! Portatemi chi l'ha ucciso! Dimmi chi ha ucciso mio fratello. Di tengah situasi mencekam yang mengancam nyawa Gio dan keselamatan seluruh warga, tiba-tiba Robert keluar dari balik kegelapan, lalu berjalan menyerahkan diri dengan meletakkan 2 pucuk pistol. Dan tanpa rasa takut sedikit pun, ia mengakui perbuatannya, yang telah menghabisi Marco adiknya Vincent itu. Here I am. Here I am. Take me. Just don't do it here. It's your choice. Dalam keadaan pasrah, Robert mengangkat kedua tangannya sebagai pertanda bahwa dia siap untuk dihabisi, menukarkan nyawanya demi keselamatan seluruh warga. Tanpa berlama-lama, Vincent bersiap-siap akan segera menarik pelatuk senjatanya. Namun, Dr. Enzo tiba-tiba muncul setelah melepaskan tembakan ke arah atas, disusul oleh Angelo dan seluruh warga yang serentak maju meneriaki Vincent, di mana mereka siap mati bersama-sama demi membela Robert. Alhasil Vincent pun tak dapat berbuat apa-apa. Ia memutuskan pergi sembari kembali mengancam dengan mengatakan bahwa ia akan segera kembali membuat perhitungan dengan Robert. Stanno registrando, Vincent. So enjoy it, American, because I'll be back. I'll be here. I'll be waiting for you. Hurry up. Facciela tutto quanto! Boss, ce ne dobbiamo andare. Sesampainya mereka di markas, Vincent dan antek-anteknya menyiapkan rencana untuk menghabisi Robert, di mana kali ini Vincent tidak akan membiarkan Robert lolos seperti yang terjadi sebelumnya.
Singkat cerita, di keesokan malamnya, di saat warga kota sedang merayakan tradisi syukuran tahunan, Vincent sendiri sedang tertidur pulas di bawah penjagaan ketat anak buahnya. Salah seorang penjaga bersenjata dengan tampang sangar nan gahar tiba-tiba mendengar suara alarm yang mencurigakan dari sebuah mobil yang tiba-tiba berbunyi. Hal itu menarik perhatiannya, sehingga ia mencari tahu apa yang sedang terjadi. Setelah yakin bahwa situasi aman, tanpa lagi berpikir ada sesuatu yang patut dicurigai, ia dengan santuinya membakar sebatang rokok. Namun tanpa ia sadari, tepat di belakangnya Robert tiba-tiba muncul. Setelah berhasil melumpuhkan pertahanan pintu depan, Robert mengendap-endap menerobos masuk ke dalam, dan satu persatu mulai membantai anak buah Vincent secara perlahan. Setelah menghabisi para penjaga tanpa menyisakan satu orang pun dari mereka, kini saat yang tepat buat Robert untuk mencari dan menemukan kamar Vincent. Dan benar saja, Vincent pun yang sedang terlelap tidur, tiba-tiba terbangun saat merasakan tetesan darah yang menetes dari langit-langit kamar membasahi wajahnya. Di tengah gelapnya ruangan, Vincent terlihat ketakutan dengan wajah memelas, layaknya seorang bocah yang ditinggal pergi oleh ibunya. Ia mencoba berteriak, memanggil satu persatu anak buahnya, namun tetap saja tak ada satupun yang menyahut panggilannya itu. Wajahnya pun tak lagi segarang seperti di saat ia mengintimidasi para warga kota. Tatkala ia menyadari bahwa seluruh anak buahnya tewas dalam keadaan yang sangat mengerikan. Salvatore! Entah sudah berapa lama Vincent tak sadarkan diri di dalam sana. Namun yang pastinya ketika ia terbangun, ia menyadari bahwa dirinya sudah dalam keadaan terikat, tanpa mengetahui bahwa sebenarnya Robert telah memasukkan puluhan butir narkoba secara paksa ke dalam mulutnya. Dalam keadaan mulut mulai berbusa, yang tentunya akibat menelan banyak pil narkoba yang merupakan produk bisnis haramnya sendiri. Vincent pun diberitahu oleh Robert bahwa ia hanya memiliki waktu 6 menit saja sebelum jantungnya itu berhenti. You have less than 6 minutes before the pill will stop your heart. So I know it was the blood for me. Dalam keadaan panik, Vincent merangkak layaknya seekor anjing. Ia mencoba memanfaatkan waktu yang tersisa dengan secepat mungkin keluar untuk menemui seorang dokter. Namun dari segala upaya yang sudah ia lakukan untuk menyelamatkan nyawanya, Vincent tak mampu lagi bertahan. Hingga tepat di jalanan becek, ia terkulai lemah terjatuh tak berdaya, menarik nafas panjang, menuntun jiwanya menuju alam baka. Beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, Robert menjenguk Emma di rumah sakit, bertepatan di saat para polisi berhasil menangkap seluruh antek-antek gembong mafia Italia yang terlibat dalam bisnis Vincent. Di momen ini, Emma sangat berterima kasih kepada Robert, karena tentu saja tanpa campur Robert dalam kasus ini, dipastikan Emma tidak akan mungkin bisa selamat dalam insiden ledakan beberapa hari yang lalu. Thank you. That phone call saved my life. Sebelum pamit, Robert menitipkan kepada Emma sejumlah uang yang berada di dalam sebuah tas, di mana uang tersebut adalah uang yang disitanya dari gudang Lorenzo, yang merupakan tujuan awalnya seperti yang terlihat di awal film, yang belum sempat ia serahkan kepada pemilik uang yang berhak atas uang tersebut. Dikisahkan bahwa pemilik uang itu adalah seorang pria tua yang sudah pensiun, di mana dana pensiunannya dikabarkan hilang setelah direntas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
sehingga Robert mencoba melacak dan mencari uang tersebut yang ternyata dirampas oleh Lorenzo. Dan film pun selesai. $366,400. It's Greg Dyer's pension. Who? Greg Dyer, he's a bricklayer. 43 years. His union's pension fund got hacked 9 months ago. He lost everything he worked his entire life for in one stroke of a key. Greg Dyer? Huh? I'm Emma Collins. We spoke on the phone. Come on in. What's this? $366,400. It's your pension. Wasn't me. Who then? It's a good question. Well, thank you.